Baik, kita mulai ya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. ya, pertemuan pertama setelah ini ya, libur Lebaran. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin buat rekan-rekan semua. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah memberi nilai, mohon dimaafkan atas kekhilafan saya pribadi. Begitu juga rekan-rekan semua. Rekan-rekan juga sudah saya maafkan. Pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Saida, Mas Dwi Aji, Mas Luz Mareto, dan Mas Handoko. Oke, gimana liburannya, rekan-rekan? Pada mudik semua? Tahu banyak yang stay juga? Enggak, Pak. Enggak mudik, Pak. Iya, saya baca data menurut Kementerian Perhubungan katanya yang mudik tahun ini tuh menurun ya karena ekonominya juga mungkin lagi lesu. Jadi di jalan juga yang saya rasakan gitu ya lancar-lancar aja gitu. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Teman-teman sudah masuk LMS ya? Silakan dicek aja di pertemuan ketiga. Sudah saya upload untuk modulnya dan unggahan atau downloadan kalian itu saya tetapkan sebagai absensi. Jadi jangan lupa ya sampai jam 7 malam. Terus buat news ya apa ya sekarang sebelum kita mulai ke EAD ini Business Application Development paling saya coba cerita sedikit rewind untuk beberapa yang viral di minggu-minggu ini. Selain perang dagang antara US dengan China, impact-nya ke Indonesia jadi pajaknya naik apabila komoditi ekspor kita ke Amerika. Untuk itu mungkin masih dinegosiasikan oleh pemerintahan Kabinet Pak Prabowo. Yang saya cek, yang saya tahu update-nya, jadi kita ekspor melalui Singapura dulu, dari Singapura baru ke US kalau untuk meringankan pajaknya. Jadi kanalnya melalui Singapura. Kalau misalnya hasil negosiasinya uh, tidak memuaskan bagi pihak Indonesia. Jadi mau nggak mau ekspor kita misalnya nikel atau apa ya sawit dari kita yang akan kita ekspor ke Amerika pajaknya lebih mahal ya mau nggak mau lewat kanal pemerintah Singapura dulu dari Singapura baru diekspor ke Amerika seperti itu. Banyak banyak negara yang menyesalkan gitu hasil kebijakan Donald Trump. Yang saya tahu itu Perdana Menteri Kanada juga memberikan komentar negatif terhadap polisinya Donald Trump setelah dia menaikkan tarif uh, ekspor impor di negaranya. Nah, itu impact-nya ke banyak negara yang untuk berulang ya Pak ya. Mungkin selain perang dagang antara United States dan China, beberapa news yang viral juga RUU TNI dan RUU dari polisi masih terus dikaji bagi pemerintahan Indonesia. Untuk RUU TNI sudah disahkan ya teman-teman ya oleh Mbak Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Lalu selanjutnya itu rancangan undang-undang untuk dari kepolisian. Nah, itu yang mungkin saat lagi atau sebentar lagi akan disahkan juga.
banyak gejolak yang terjadi seperti yang kalian tahu ya. Banyak rekan-rekan mahasiswa di luar sana yang berdemo di setiap kota-kota besar yang saya lihat di depan gedung dewannya masing-masing. Nah, di situ banyak yang memperjuangkan, banyak yang menyesalkan mengapa harus ada RUU TNI yang menjabat diantaranya kedudukan-kedudukan yang di sipil gitu. Itu. Apalagi ya yang viral di belakangan ini. Oh itu Ridwan Kamil ya itu kalian tahu lah Ridwan Kamil mungkin itu pengalihan isu aja ya. Di negara kita harusnya udah agak kegocek lagi gitu. Kalau misalnya apa ada gejolak yang nggak kunjung surut atensinya, viralnya terus menerus 1 minggu, 2 minggu. Dari situ tahu-tahu ada gong yang bisa sekedar meredam ya, meredam atensi publik, mengalihkan perhatiannya. Jadi diantaranya mungkin di Ridwan Kamil seperti itu, Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Hmm, oke, apa lagi ya? Ini itu aja kali ya. Apa yang viral di beberapa minggu kebelakangan ya, setelah pengalihan isu dari Pak RK, perang dagang United States dan China. Oh, hmm, ya yang kayak gitu. Oke. Ini tuh dari flashback dari saya. Eh, Selanjutnya kita masuk di EAD, di Business Application Development, mata kuliah kita pada sore hari ini. Oke, rewind pertemuan sebelumnya ada standar kebutuhan website, itu ada domain name, hosting, CMS, content management system, responsive design, keamanan, SEO atau search engine optimization, analitik, konten, interaksi sosial, dan kecepatan akses. Lalu untuk layoutnya, user interface dari website yaitu ada tujuan websitenya, desain yang responsif, kontennya terstruktur, coloring, informatif, simple, dan user friendly. Lalu navigasi website, oke, konsisten dan mudah dimengerti bagi pengunjung website, terorganisir, point of view, gunakan tautan yang jelas, ikonnya eye-catching, trial and error, dan opsi pencarian yang terbaik. Lalu install sertifikasi SSL, oke. Membeli sertifikat SSL, persiapan sertifikat SSL, install sertifikat SSL, dan verifikasi. Install CMS. Nah, lalu ada dashboard di website, ada menu navigasinya, statistik, pengaturan situs, pengaturan pengguna, manajemen konten, report, dan bantuan dan dukungan. Pada pertemuan kali ini, penerapan e-business merujuk kepada penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan melaksanakan operasi bisnis. Hal ini termasuk pemrosesan transaksi, komunikasi antara organisasi dan pelanggan, serta pelindungan data dan peraturan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan flexibility organisasi dan membuat berbagai fungsi seperti manajemen inventory, pengurusan proses pembayaran, dan lain-lain lebih mudah dilaksanakan. Manfaat penerapan e-bisnis membantu meningkatkan efisiensi organisasi. Hal ini dapat meliputi pengurangan biaya, peningkatan kecepatan proses bisnis, dan peningkatan fleksibilitas berbasis digital. E-bisnis juga dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara mengeksplorasi pasar baru, memperluas jaringan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan dengan solusi yang inovatif.
Lalu ada komponen e-commerce. Ya, e-commerce merujuk kepada proses dagangan melalui laman web. Komponennya terdiri dari 4 elemen penting, yaitu pengurusan produk, pemrosesan pembayaran, lalu sokongan pelanggan, dan rasionalisasi logistik. Pengurusan produk termasuk mempromosikan produk melalui iklan dan menyertai butir-butir tentangnya di laman web serta mengatur stok untuk setiap konten tertentu mengikuti permintaan pelanggan. Proses pembayaran merujuk kepada proses pemungutan bayaran daripada pelanggan untuk barang dan yang telah dibeli oleh mereka. E-commerce merupakan kependekan dalam electronic commerce yang mengacu pada praktek membeli dan menjual produk atau layanan melalui platform digital. Komponen utama dalam e-commerce adalah platform digital yang mencakup software, teknologi jaringan, dan perangkat lunak untuk memungkinkan bisnis online beroperasi. Platform ini harus bisa mendukung transaksi online, melayani pengguna dengan akurat dan cepat, serta sistem manajemen inventory. Platform ini juga harus mampu menyediakan fasilitas lain seperti pembayaran otomatis, pelacakan pesanan, dan proses data konsumen. Selanjutnya, ini sudah ya, rewind. Buat teman-teman semua, kalau misalnya UTS gitu, kalian udah pernah berjualan di Tokopedia atau Shopee atau Blibli atau Alibaba, apa di Indonesia itu apa ya? Ya, tiga, tiga itu aja ya. Blibli, Shopee, atau Tokopedia. Kalian udah pernah jualan belum? Barang-barang di sana. Kalau misalnya UTS-nya gitu, kita coba kalian di e-commerce berjualan apapun barangnya gitu. Nanti saya yang beli atau saya yang check out. Jadi kalian bisa mempraktekkan jual beli, akad jual beli yang ada di e-commerce. Gimana kira-kira? Setuju nggak? Kalau UTS-nya teman-teman, Mas Handoko, Mas Dwi Aji, Mas Mareto, Mbak Saida berjualan di salah satu aja. Kita pilih perempuan, entah itu di Tokopedia atau di Shopee. Nanti Bebas kan, saya, kan nah, jual apanya itu bebas nggak sih Pak? Maksudnya iya, tuh dalam artian nggak harus barang, misalkan nggak harus keperluan rumah tangga gitu loh Pak. Maksudnya iya. Jadi kita coba mempraktekkan uh, dari sisi e-commerce-nya ini, seperti itu. Bebas barangnya, bebas. Kita coba ya UTS-nya kalau ya. software bisa nggak Pak? Ya, Softwarenya Pak yang dijual Pak. iya, iya, iya. Software ya. Boleh, boleh, boleh. Yang penting intinya sih kita mempraktekkan asas jual beli yang ada di e-commerce terkenal di Indonesia gitu. Yang sering kita pakai aja lah gitu. Entah itu Blibli, entah itu Shopee, atau Tokopedia, seperti itu. Jadi kita touch langsung ke e-commerce-nya seperti itu. Kita coba itu aja ya untuk UTS-nya ya. Terus kalau nggak ada yang beli gimana Pak? Kan susah juga sih Pak kalau awal naikin tuh. Kita nanti saya yang check out gitu. Di range aja nominalnya berapa gitu kan. Nanti saya yang check out. Kita saya pembeliannya fiktif, tapi kalian menjualnya uh, real produk gitu. Seperti itu. Biar kalian bisa touch in di e-commerce ya.
Ini yang pertemuan kedua ya, kita coba buka. Nah, penerapan bisnis merujuk kepada penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan melaksanakan operasi bisnis. Hal ini termasuk pemrosesan transaksi, komunikasi antara organisasi dan pelanggan, serta pelindungan data dan peraturan. Lalu ada komponen e-commerce. E-commerce merujuk kepada proses dagang melalui laman web atau aplikasi. Komponennya terdiri dari 4 elemen penting, yaitu pengurusan produk, pembayaran, sokongan pelanggan, dan rasionalisasi logistik. Selanjutnya, e-commerce atau toko online telah memudahkan banyak orang untuk membeli dan menjual produk secara online. Namun seperti halnya platform online lainnya, e-commerce juga menjadi target dari beberapa jenis kejahatan cyber. Jadi ada beberapa jenis kejahatan yang terjadi di e-commerce, antara lain penipuan. Banyak kita lihat gitu ya, terutama kalau kalian aktif di medsos Twitter atau X gitu, banyak di situ yang keluh kesah penipuan beli handphone atau beli laptop yang dikirimnya tidak sesuai dengan barang yang dibeli, entah itu ada sindikat di toko atau itu sindikat di kurirnya, seperti itu. Saya banyak banyak contoh lah ya yang kita tahu gitu, penipuan-penipuan yang ada di kalau kita beli online gitu. Penipuan online di e-commerce sering terjadi dan bisa sangat merugikan bagi konsumen maupun penjual. Contohnya penipuan yang dilakukan dengan membuat toko palsu atau menggunakan identitas palsu. Lalu ada pencurian identitas. Pencurian identitas juga sering terjadi di e-commerce, terutama dalam kasus penggunaan kartu kredit atau metode pembayaran online lainnya. Penjahat online dapat menggunakan informasi pribadi yang diperoleh untuk memperoleh akses ke rekening bank atau kredit Anda, kartu kredit Anda. Lalu ada phishing. Phishing, mancing ya. Serangan phishing dilakukan dengan mencoba menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau login ke akun e-commerce mereka. Serangan phishing dapat dilakukan melalui email palsu atau tautan yang menyesatkan. Kalau yang saya alami di kantor ya, jadi ada eh, beberapa rekan saya itu install aplikasi AI sembarangan di App Store-nya. Setelah coba-coba sebentar, dia dilihat lagi aplikasinya. Tapi pembayaran subscribe-nya itu masih nyangkut ke uh, Apple Pay-nya gitu, yang dia otomatis bisa bayar direct ke akun GoPay atau ShopeePay. Nah, di situ terjadi mungkin phishing menurut saya, bukan malware dari si aplikasi, entah aplikasi AI yang dia sudah install gitu. Jadi pada saat dia top up Shopee Pay-nya, otomatis ketarik karena harus bayar subscribe langganan 1 bulan sebesar 400.000 di aplikasi yang dia sudah delete, seperti itu. Nah itu agar agar coba kalian cek ya, kalau kalian sudah install aplikasi yang ada di handphone kalian, lalu ada pembayaran direct ke ShopeePay atau GoPay, lihat subscription-nya, pastikan tidak ada hutang tanda kutip yang harus bayar biaya berlangganan selama 1 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Jadi ini terjadi di kantor saya gitu. Jadi lumayan gitu, dia udah pengen bayar listrik, harusnya dia top up Shopee Pay 500.000, atau langsung hilang 500.000-nya karena harus membayar subscription gitu dari aplikasi AI yang udah dia delete. Padahal dia mau bayar listrik, token, seperti itu. Itu terjadi teman-teman di kantor saya. Pak, Jadi mau pelajaran, tanya boleh? ya boleh, silakan.
Ini Pak, apa, jadi di kasus teman saya tuh pernah dia itu langganan di satu entah itu e-commerce atau web ya Pak, subscription-nya tuh udah diberhentiin tapi masih kepotong. Itu termasuknya phishing atau Iya apa ya? kalau ah, kalau misalnya aplikasinya itu kredibilitasnya kita tanda tanya gitu ya, belum yakin. Kayak teman saya gitu kan lagi iseng cari aplikasi AI untuk video, gambar, lain-lain seperti itu. Kredibilitasnya kita nggak tahu gitu, aplikasi siapa developernya atau ini siapa di App Store-nya. Nah, kalau di teman saya tuh ya, oh ternyata memang mungkin developernya aplikasinya baru, dia mencari dana gitu, walaupun udah di delete, masih aja subscription-nya narik gitu. Jadi piutang buat dia, ya akhirnya 500.000 itu hilang gitu. Yang harusnya dia bayar listrik malah hilang. Balik lagi sih si penagihnya, aplikasinya, kredibilitasnya seperti apa? Apakah itu valid atau enggak? Kan kita bisa nilai tuh si developer dari si aplikasinya kita bisa lihat. Kalau yang Oh, kejadian ke teman saya ya kayaknya dia sembarangan install aplikasi gitu lewat. tapi kalau kayak gitu bisa di ini nggak sih Pak, bisa di apa, kan kalau di kasus teman saya tuh dia subscription-nya udah diberhentiin tapi tetap Nah, masih tetap itu ya. nyambung ke dananya, masih Heeh. tetap ada potongan lah tiap bulan. Jadi kayak untuk apa, akhirnya solusi sementaranya dia ya udah si dananya ini akunnya dimatiin gitu. Berarti ini Tapi ya. kalau dari itunya ada apa, kalau misalkan Iya. dari ininya ada solusi lain gak sih Pak? Kayak Jadi kalau kalau kita bisa kontak si customer support-nya atau apanya gitu ya, mungkin bisa. hmm, Tapi kalau misalnya kasus teman saya ya, karena itu juga aplikasinya luar, nggak bisa kita tindak lanjuti. Kalau misalnya aplikasi lokal ya mungkin bisa aja sih, Mas Handoko. oh, Mm-mm. jadi tetap harus cari ininya dulu ya Pak ya? Apa Mm-mm. sumber ininya dulu ya? Iya, ada sumber si Udah ya Pak? aplikasinya. Misalnya saya langganan video.com gitu kan buat nonton bola, nah itu bisa kita gue mau langganan sebulan aja nih ya, sebulan berikutnya udah nggak ada bola lagi ya udah, mungkin bisa gitu ya, bisa kita kontak si supportnya gitu kan, CS-nya. Tapi itu dia kasusnya teman saya di kantor ya, karena kebutuhan tugas juga, tugas kantor ya dia coba cari-cari kan AI yang bisa bikin gambar terus video, dia asal install di handphonenya. Ini tahu-tahu ya kayak gini di iPhone-nya dia direct bayar ke Shopee Pay, oh ternyata ada piutang, susah juga, langsung ketarik. Akhirnya ya sekarang Shopee Pay-nya dia saldonya ya cuma 1.000 2.000 gitu, nggak mau isi top up yang banyak-banyak gitu karena khawatir ada aplikasi-aplikasi yang kredibilitasnya kurang, tahu-tahu dia ketarik saldonya buat bayar subscription-nya. Seperti itu. Lebih baik lagi ya itu sih. Kalau misalnya kita jangan automatic direct ya, kita bayar tuh ke apa Shopee Pay, Dana atau GoPay atau OVO ya. Aku kayaknya nggak bisa, belum bisa kayaknya OVO. Entah itu di Play Store atau di App Store. Kadang-kadang kan pilihannya itu ya credit card atau debit card atau direct ke walletnya Shopee Pay atau ke GoPay. Nah, itu dia. Itu yang berbahaya kalau misalnya kita nggak sengaja gitu install aplikasi yang kredibilitasnya belum, masih patut dipertanyakan lah. Lalu yang keempat ada serangan malware. Malware adalah jenis software berbahaya yang dapat menyerang sistem dan merusak atau mencuri data. Serangan malware dapat terjadi melalui buah aplikasi atau tautan yang menyesatkan.
seperti pusat data nasional ya kemarin ya, yang di imigrasi down. Nah, itu kan kita belum lama kan itu ya, tahun kemarin kalau nggak salah tuh pusat data nasional kena, terus ya udah gitu aja, nggak ada tindak lanjut apa-apa lagi kan dari pemerintahan kita. Lalu ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan membanjiri situs web dengan traffic yang tidak perlu. Banyak traffic sehingga overload seperti itu biasanya, sehingga situs web menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses. Kalau di kantor, di tempat saya itu biasanya yang diserang dulu sih PPDB ya, PPDB SMP, sekarang SD mungkin enggak. Penerimaan siswa baru di SMP, nah itu sempat terjadi serangan DDoS. Lalu selanjutnya ada pengambilan data, kejahatan cyber juga dapat terjadi dengan mencuri data pribadi konsumen seperti alamat email atau dari kejahatan cyber di e-commerce. Kita dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan seperti sering kita ganti passwordnya, memperbarui perangkat lunak keamanan, menghindari tautan atau situs atau aplikasi yang mencurigakan, dan melakukan pembayaran hanya melalui metode pembayaran yang terpercaya. Selain itu, pastikan untuk memilih toko online yang terpercaya juga dan memiliki reputasi yang baik untuk melakukan pembelian online. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita udah pilih toko online yang terpercaya, dan selanjutnya ya berdoa juga nggak ada sindikat permainan yang di kurirnya ya. Karena acap kali gitu yang kalau saya lihat di media sosial, banyak orang yang mengeluh sudah komplain ke toko online-nya, ke e-commerce-nya, ternyata sindikatnya itu ada di kurir seperti itu, kurir pengiriman ya. Oh, ya. Oke, kita lanjut lagi. Keamanan dalam bertransaksi di e-commerce menjadi salah satu hal yang sangat penting karena bertransaksi di e-commerce melibatkan transfer dana nominal dan pengiriman barang.
maka menjadi keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta finansial merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi di e-commerce. Pertama, gunakan situs yang aman. Pastikan bahwa Anda bertransaksi hanya di situs yang memiliki sertifikat SSL atau Secure Socket Layer atau HTTPS yang menandakan bahwa situs tersebut terlindungi oleh enkripsi dan aman untuk bertransaksi. Selanjutnya, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Jadi kita hindari, karena banyak terjadi phishing atau malware yang ada di sana. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik saat bertransaksi di e-commerce karena dapat memungkinkan akses tidak sah dan data menyebabkan dicuri. Jadi kalau pakai Wi-Fi publik, misalnya di bandara atau di terminal atau di pelabuhan, khawatirnya gitu, data-data kita itu di mirroring gitu. Jadi lalu lintasnya, enkripsinya terbaca masih hacker tadi. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda. Biasanya kan ada huruf kapital, angka, lalu numeriknya, terus dari icon-icon tanda seru atau pagar dolar seperti kan harus kita sisipkan yang ada di kata sandi passwordnya. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun e-commerce dan jangan pernah membagikan passwordnya kepada siapapun. Apapun misalnya Windows atau uh, di gadget-gadget kita yang lain, device-device yang lain seperti itu. Email juga. Periksa dan lakukan verifikasi situs dan penjual. Sebelum membeli dari sebuah situs atau penjual, pastikan untuk memeriksa reputasi dan validitasnya. Verifikasi penjual melalui ulasan pelanggan, sertifikasi, dan izin bisnis. Hindari tautan phishing dan spam. Jangan pernah mengklik tautan yang tidak Anda kenal atau tidak diharapkan melalui email atau pesan sosial media karena bisa jadi itu tautan phishing dan spam. Hasilnya di mirroring, lalu ada penipu yang nelpon karena data kita sudah di mirroring, pura-pura dari salah satu bank, lalu tinggal dimasukkan virtual account, tiba-tiba gone aja saldo kita. Nah itu yang terjadi real di kehidupan nyata di beberapa rekan saya di kantor seperti itu. Jadi dia klik salah satu link yang ada di grup, entah itu grup WhatsApp-nya kita nggak tahu, mungkin grup WhatsApp dari anggota keluarganya atau alumni atau apa gitu. Dia ngeklik, terus dia nggak tahu kalau ternyata link itu adalah phishing, sehingga akun bankingnya sudah di mirroring sama hacker. Tiba-tiba ada yang nelpon ini penipu, pura-pura customer support dari bank tersebut, lalu dia si teman saya ini mengikuti arahannya, ngeklik virtual account, tahu-tahu hilang aja saldonya, semua total hilang sekitar nominalnya 25 jutaan hilang, tinggal sisa 500 rupiah seperti itu. Jadi si hackernya itu udah tahu saldonya rekan saya itu ada berapa, dia tinggal di BRI-nya itu banknya bank BRI, ya dia ya seperti itulah itu kejadian. Pokoknya jangan sampai teman-teman ya, Mas Mareto, Mas Aida, Mas Dwi Aji, Mas Handoko, ya klik link entah itu dari grup WhatsApp, entah itu di DM Instagram atau di uh, Twitter atau medsos lainnya. Pengalaman juga yang lain, ada kena link phishing teman saya di kantor juga masih, dia kirim link phishing
melalui DM Instagram. Jadi teman lamanya itu ngirim link, dia cuma nanya seperti ini modusnya. Hai Budi, misalnya gitu ya, Hai Budi apa kabar gitu. Foto kamu yang ini ya gitu. Nah, di situ dikirimin link di dalam fotonya, ternyata akhirnya linknya Instagramnya tidak bisa dibuka, Facebooknya juga tidak bisa dibuka, semua akun medsosnya tidak bisa dibuka karena dia ngeklik link phishing tersebut dari orang yang tidak dikenal seperti itu. Selanjutnya yang keenam, gunakan metode pembayaran yang aman. Gunakan metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit, kartu debit, yang memiliki kebijakan perlindungan pembeli. Lalu yang ketujuh, pastikan data pribadi terjaga. Pastikan bahwa data pribadi Anda terlindungi dan tidak akan dibagikan dengan pihak lain. Yang kedelapan, pastikan bahwa kalian melakukan logout setelah bertransaksi. Setelah selesai bertransaksi, pastikan bahwa Anda sudah melakukan logout dari akun Anda untuk mencegah akses yang tidak sah. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, kita dapat meningkatkan keamanan dan transaksi di e-commerce dan mencegah akses tidak sah seperti pencurian data pribadi dan finansial. Mungkin itu aja ya rekan-rekan untuk Zoom pada sore hari ini. Hati-hati di jalan bagi teman-teman yang masih di kantor. Semoga selamat sampai tujuan, amin. UTS mungkin masih beberapa pertemuan lagi, cuma saya tadi flashback bagaimana kalau nanti di UTS kita dibuat kalian menjual sesuatu di e-commerce, nanti saya yang membeli fiktifnya, nanti saya yang lakukan. Yang penting kalian sudah bisa menjual satu produk di e-commerce, terserah sesuka kalian, mau di toko oranye atau toko hijau. Nanti pembelian fiktifnya saya akan lakukan seperti itu. Gimana? Aman ya? Aman ya? Aman, Pak. Ya. Tinggal dipikirin produknya mau produk apa. Tadi yang bilang software atau apapun lah, saya nggak membatasi seperti itu. Kalian ini ada KP ya berarti ya, semester 6 ini ya? Iya, Pak. Nah, udah ada ini, pembimbingnya udah dapat semua? Udah sih, Pak. Di listnya kemarin udah saya lihat sih, Pak. Oke. Ada kesulitan nggak untuk ininya, tempat prakteknya? Kebetulan saya langsung ini sih, Pak, di tempat kerja sih, Pak. Kemarin pas bimbingan tuh bisa di tempat kerja sih, Pak. Baik. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Mas Mareto, Mas Handoko, Mbak Saida Naura, Nabila? Saya di kampus, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di kampus juga. Mas Luz Mareto, Mbak Saida bagaimana? Karena KP kita itu cuma 3 SKS ya kalau nggak salah. Jadi nggak full Senin sampai Jumat gitu, enggak. Harus di kantor gitu kan. Terus sedikit gitu. Cuma berapa? 2 jam per 5 hari kerja gitu kan. 1 minggu itu cuma 2 jam. Cuma 3 SKS. Jadi kalau ada kendala masalah KP, di sounding aja ya teman-teman ya. Ke Pak Dekan atau ke Kaprodi. Nah, Kaprodi sama Dekannya sama nih, Pak Aulia untuk SI. Silakan disampaikan saja. Mungkin itu aja untuk sore hari ini ya rekan-rekan ya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Mohon maaf tadi agak telat karena ada perubahan link Zoom ya. Saya juga baru hafal tadi dari akademik, baru update tadi.
Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya teman-teman ya. Jam 6 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.